Hai, jumpa lagi dengan saya di sini. Yang belum tahu saya, perkenalkan nama saya Prapti Hartiningsih. Saya pernah meraih Grandmaster of Memory nomor 19 dunia waktu mengikuti kejuaraan daya ingat di Malaysia tahun 2003. Tapi bukan itu yang mau saya bahas di YouTube channel saya ini. Saya ingin berbagi atau sharing tentang tips atau teknik-teknik ingatan sehingga teman-teman bisa mengingat dengan senang, santai, selesai. Sebelumnya, please like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kali ini saya ingin membahas teknik ingatan yang baru yang saya namakan teknik ingatan gambaran. Apa itu teknik ingatan gambaran? Jadi teknik ingatan gambaran adalah merubah informasi-informasi yang sifatnya abstrak menjadi informasi yang sifatnya konkret atau benda sehingga mudah kita bayangkan. Teman-teman masih ingat kan kalau teknik-teknik ingatan yang saya bahas di YouTube channel saya ini adalah menggunakan imajinasi atau khayalan. Jadi informasi-informasi yang sifatnya abstrak, yang sulit teman-teman bayangkan, kita ubah menjadi informasi yang konkret atau benda-benda yang mudah kita bayangkan. Contoh informasi-informasi abstrak itu apa? Sebenarnya teman-teman udah sering atau terbiasa menjumpai informasi-informasi yang abstrak. Contohnya ya, kimia. Kata kimia itu sebenarnya abstrak, tapi teman-teman udah terbiasa menerjemahkan atau terbiasa membayangkan kata kimia itu dengan buku kimia, guru kimia di sekolah, atau misalnya jas lab, atau misalnya tabung reaksi. Nah, di sini kita latihan ya, menerjemahkan atau mengubah informasi-informasi atau benda yang abstrak menjadi informasi-informasi atau benda yang konkret. Contoh kata sejarah, teman-teman bisa mengubah buku sejarah, nama guru, jadi membayangkan guru sejarah yang ada di SMP atau SMA. Kemudian membayangkan museum yang pernah kita kunjungi, membayangkan fosil apabila kita pernah melihat fosil. Kemudian kata Indonesia. Indonesia, teman-teman bayangkan apa? Ini loh Indonesia. Itu kan ubin. Jadi ubin untuk membayangkan kata Indonesia. Bisa jadi atau boleh membayangkan Jokowi, kan pernah menjadi presiden Indonesia, atau bayangkan Prabowo, kan presiden Indonesia saat ini. Kita juga bisa membayangkan Garuda Pancasila. Kemudian misalnya kita akan mengganti informasi abstrak lapar. Lapar bayangin apa ya? Bayangin perut. Kalau lapar, perut kan sakit. Atau gitar. Kenapa gitar? Perut yang lapar biasanya disebut dengan istilah perut keroncongan. Keroncong, musik keroncong bisa bayangkan gitar. Kata lapar bisa kita bayangkan air mata. Kenapa? Kalau lapar, ada anak yang lapar nangis. Kemudian lapar bisa membayangkan piring, nasi, meja makan yang kita punya. Selanjutnya akan saya beri contoh aplikasi teknik gambaran dihubungkan dengan teknik ingatan pasak nomor. Simak berikut ini. Hari Perdamaian Dunia tanggal 1 Januari. Perdamaian gambarannya adalah jabat tangan. Jadi kalau kita damai sama seseorang, kita jabat tangan ya. Tanggal 1 bulan Januari berarti tanggal 1 bulan 1. 11 pasak nomornya titi. Jadi kita membayangkan jabat tangan sama titi. Bisa membayangkan Tiara Andini.
Hari Anak-anak Sedunia jatuh pada tanggal 1 Juni. Anak-anak di sini teman-teman bisa bayangin anak-anak sendiri, anak kita, atau tetangga yang masih anak-anak, atau terserah artis yang masih anak-anak, yang teman-teman tahu ya, yang teman-teman bisa bayangkan. Jadi anak-anak bisa saya gambar ini ya, gambar nggak harus bagus. 1 Juni, 1 bulan 6, 16 pasak nomornya TJ Taji. Taji bayangin ceker ayam ya. Jadi bayangin anak-anak yang kita bayangkan tadi suka atau lagi makan ceker ayam. Hari Bank Dunia tanggal 1 April. Gambaran dari bank di sini bisa membayangkan BRI, BNI, atau BCA, terserah bank yang teman-teman tahu. Tanggal 1 bulan April kan 4, jadi pasak nomornya 14 itu topi. Bayangkan kita pergi ke Bank BRI atau Bank BNI atau Bank BCA pakai topi. Perjanjian Kalijati ditandatangani tanggal 8 Maret 1942. Gambaran dari Kalijati, kali udah menggambarkan Kalijati, ya udah kita bayangin kali aja. Terserah kali yang teman-teman bisa bayangkan. Ini gambar hanya sekedar saya mencontohkan ke teman-teman ya. Tanggal 8 bulan 3, 83, hamburger. Kalau kita bisa melogika itu tahun 1900-an, ya udah yang 1900 nggak usah diingat. 42 pasak nomornya pena. Tadi gambarnya 8 Maret kan 83 ham ya. Kita bayangkan hamburger ada di kali tadi. Terus ditusuk pena. Bayangkan di kali tadi ada yang hanyut yaitu hamburger yang ditusuk pena. Perjanjian Linggarjati jatuh atau ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Gambaran dari Linggarjati adalah jati. Bayangkan ini pohon jati ya. Gambar gak harus bagus. Bayangkan itu mewakili gambaran kita yaitu pohon jati. 25 pasak nomornya NL Nila. Maret itu bulan ketiga, bisa bayangin Mi. 1900 yang bisa dilogika nggak usah kita ingat. 47 pasak nomornya PK Paku. Karena ini harus urut, kita bisa menggambarkan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ini saya contohkan ya dari bawah. Misalnya di bawah pohon jati ada kolam ikan nila. Jadi nila. Kemudian ke atasnya lagi ada sulur pohon jati. Kita bayangkan pohon jati bisa kayak pohon beringin ada sulurnya. Itu kan bentuknya sulur kayak angka 3 ya. Atau bayangkan sulurnya bentuknya kayak mie 3. Kemudian ke atas dahannya itu banyak paku-paku untuk ditempeli poster. Perjanjian Rumroyen ditandatangani tanggal 7 Mei 1949. Sebenarnya perjanjian Rumroyen itu perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Rum dan pihak Belanda diwakili oleh Royen. Tapi kita bisa membayangkan Rum
itu room, ruangan atau rumah dari Roy. Jadi bayangkan rumah atau ruangan Roy, nama orang ya. Jadi kita bayangkan rumahnya Roy dulu. Ini saya gambar untuk menjelaskan ke teman-teman semua. Gambar nggak harus bagus. Nanti pada akhirnya kita hanya membayangkan saja. 7 Mei. 7 itu pasak nomornya kue. Mei itu bulan kelima membayangkan labu. 1949, 1900-nya nggak usah diingat ya, kita udah tahu itu 1900-an. 49 pasak nomornya PG, pagar. Bayangkan di rumah Roy ada kue dan labu, atau teman-teman bisa membayangkan kue labu, kue dari bahan labu. Terus di depan rumahnya ada pagar, jadi nggak bisa itu anak-anak kecil mau minta kue. Kue, labu, pagar. Jadi perjanjian Rumroyen ditandatangani tanggal 7 Mei 1949. Mudah bukan? Nah teman-teman, itu tadi teknik ingatan gambaran. Berikut contoh sederhana di aplikasi pelajaran sekolah. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dengan teknik ingatan yang lain. Sebelumnya, please like, comment, and subscribe. Terima kasih.